Hai semuanya, balik lagi sama aku dengan suara yang sama di konten baru ini. Kalian semua apa kabar nih? Semoga kalian dimanapun, kapanpun tetap baik-baik aja, sehat-sehat aja, gembira, ria, dan tetap semangat. Wah, udah lama banget aku nggak ngonten di sini. Aku nggak ngonten di platform ini. Sebenarnya ya 5 bulan aja sih ya, tapi rasanya tuh kayak cepet banget 5 bulan tuh. Terakhir tuh aku konten kayaknya tanggal 27 28 Desemberan ya, pokoknya 3 hari sebelum tahun baru, yang akhirnya menginspirasi aku buat beri judul kontennya 3 hari lagi. Oke, jujur sebenarnya dalam kurun waktu 5 bulan ini aku sempet buat mikir, bikin konten lagi deh kayaknya. Tapi baru kepikiran nih, baru nemu konten dan baru nemu waktu yang cocok buat ngonten lagi gitu. Kalau diingat-ingat, 5 bulan ini tuh banyak banget cerita. Pasti kalian juga, apalagi dengan keadaan Indonesia, dengan keadaan dunia yang sekarang lagi sepertinya bisa dibilang gak baik ya. Pasti banyak banget cerita dari kalian dan juga dari aku pastinya dalam 5 bulan ini gitu. Kalau dari aku pribadi, 5 bulan ini tuh aku dapet belajar banyak hal, khususnya di dunia perkuliahan. Jadi gini ceritanya, tahun 2019 itu aku masih SMA. Jadi kalau misalnya tahun baru, mau tahun baru itu biasanya bakalan ada libur panjang. Biasanya ya nggak panjang-panjang banget, mungkin 2 minggu atau ya 2 mingguan ya biasanya. Nah, tahun ini tuh beda banget karena waktu tahun baru, malam tahun barunya itu aku masih UAS ingatku. Dan masih dalam rangka ospek jurusan. Jadi waktu tahun baru itu aku ngerjain deadline-deadline tugas UAS, deadline-deadline tugas ospek jurusan, dan banyak hal sih. Jadi yang bikin aneh adalah biasanya nih tahun-tahun sebelumnya aku gabut nih kalau tahun baru. Tapi tahun 2020 kemarin aku nggak gabut karena jam 10-nya itu aku udah kerja tugas, udah di depan laptop, bikin essay, bikin tugas-tugas. Itu bikin aku kayak, kok aneh ya, rasanya kayak nggak tahun baru. Tapi kalau dipikir-pikir juga ada bagusnya, akhirnya aku nggak gabut. Karena tahun-tahun sebelumnya tuh bener-bener gabut gitu, kayak nggak ada kerjaan gitu. Akhirnya cuman nonton film, yang mana kalau nonton film kan hari biasa juga bisa gitu kan. Ya agak-agak shock juga karena Natalan juga nggak ada libur, tahun baru liburnya cuma tanggal 31, itu pun dikasih tugas. Tanggal 1 pun kayaknya aku ingetnya itu ada tugas UAS gitu. Ya asik sih, asik banget tahun barunya yang kali ini. Kayak gokil aja gitu menurut aku. Oke, terus ada Februari. Februari tuh aku udah masuk semester baru. Kebetulan libur semesterku dari semester 1 ke semester 2 itu nggak jauh, cuman sekitar 3 mingguan, nggak sampai sebulan. Jadi Februari tanggal 1 udah masuk semester baru, belajar hal baru, adaptasi sama dosen-dosen baru, dan yang paling aku tunggu-tunggu tuh event-event dan kepanitiaan, kegiatan kepanitiaan yang baru. Nah, padet kan, jadi semester 2 ini udah HI-nya tuh, kebetulan aku ambil HI, jadi teori intinya tuh udah mulai keluar. Dan juga aku emang memfokuskan semester 2 ini untuk part time sama kegiatan event-event kepanitiaan gitu. Nah, di padet-padetnya aktivitas ini pasti aku nambah networking, nambah teman. Nah, teman-temanku ini entah yang sejurusan ataupun yang enggak, itu selalu keep kontak sama aku, selalu berhubungan gitu sama aku di WhatsApp, DM, ataupun platform lain ya, sosial media yang lain.
entah itu diskusi, entah itu kita nanti ngomongin kerja kelompok, atau sekedar kayak ngobrol santai aja dan nyemangatin gitu. Biasanya kayak, kamu lagi sibuk apa nih? Oh ya semangat ya, kayak gitu-gitu kan biasanya. Nah biasanya nih, selain kata-kata semangat ya, teman-temanku ini biasanya kalau ngomongin semangat-semangatan gitu, itu biasanya ngomong pasti bisa deh, pasti bisa. Atau yang paling sering bahkan ada stikernya di WhatsApp adalah yuk bisa yuk, kayak gitu. Dan akhirnya karena sering nerima kata-kata kayak gitu, aku nggak sadar bahwa secara nggak sadar ya ini, bahwa aku itu juga keikutan gitu, kayak gitu, sering nyemangatin orang kayak semangat 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 gitu, tanpa ngerti gitu loh. Kayak kadang tuh orang cerita aku belum ngeh 100% apa yang dia rasain, aku udah bilang semangat aja gitu. Kadang saking kebawanya tuh gitu. Dan kayak setiap kata-kata terakhir atau kayak kerja-kerja kelompok gitu, atau kayak habis nge apa ya, habis ngontak orang itu pasti nggak sengaja itu nyisipin kata semangat ya, kayak gitu. Nah awal-awalnya waktu aku nerima pesan kayak gitu tuh, aku bacanya bisa jadi semangat gitu, semangat banget gitu. Jadi bisa dibilang itu jadi motivasi aku gitu. Jadi aku bisa bilang ke diri sendiri, iya Agnes kamu pasti bisa, apa yang teman-teman kamu bilang itu benar gitu. Dan biasanya juga habis itu langsung bisa gercep, langsung pekerjaannya selesai semua. Tapi kadang kalau udah keseringan nerima kayak gitu, apalagi kalau di grup gitu ya, pokoknya di tempat-tempat yang sering aku baca kata-kata itu cuman jadi bahan scrollanku. Jadi aku nggak akan menyerapi dengan benar kata-kata, makna kata-kata semangat itu. Jadi ya pas baca itu ya biasa aja gitu. Atau ada case lain nih, biasanya ya, aku nggak tahu kalian pernah ngalamin atau enggak. Mungkin dari kalian yang mungkin pas curhat ke teman kalian, atau mungkin kaliannya sendiri, kalian selalu balesnya itu dengan semangat atau yuk bisa yuk, gitu aja tanpa ada embel-embel apapun gitu. Dan justru itu yang bikin gak semangat atau malah makin sebel dan greget gitu loh. Jadi kata-kata yang seharusnya kita maknain dengan sesuatu yang positif, kita malah ngelihatnya apaan sih gitu. Terus malah risih sendiri, malah sebel sendiri, malah greget sendiri kayak gitu. Nah akhirnya aku tanya tuh sama diri sendiri, kok bisa ya, padahal kata-kata itu tuh kata-kata baik. Orang mau nyemangatin kita dengan kata-kata yang baik. Biasa kan ada tuh orang yang nyemangatin kita pakai kata-kata yang kurang baik, kita jadi greget, itu wajar. Tapi ini dengan kata-kata yang baik loh, kayak kata-kata semangat, yuk pasti bisa, yuk bisa yuk, itu kan kata-kata yang menurut aku positif gitu. Tapi kenapa ya jatuhnya di aku malah nggak positif, malah bikin aku jadi greget sendiri gitu. Dan akhirnya